Oke, dengan Mas siapa? Mas Noval. Siap. Oke. Hari ini kita akan bahas Copa America, Euro, dan Timnas Indonesia tentu saja. Oke. Oke, siap. Untuk grupnya Mas, seberapa menarik untuk Euro? Euro kali ini menarik ya Mas ya. Karena kan tuan rumah Jerman ini. Ya, Jerman di tuan rumah nanti bersaing sama Hungaria sama Swiss ya gitu. ya, Hungaria dan Swiss. Untuk Jerman pelatihnya kan kebetulan baru debutan. Nagelsmann. Nagelsmann ya, pelatih muda. Nanti gaya permainannya juga bisa jadi lebih bagus karena banyak muka-muka baru dari Bundesliga, dari juaranya Leverkusen, skuadnya di runner up Stuttgart, Oh ya, samping Munchen sama Dortmund juga banyak skuad-skuad yang bagus kayak strikernya Fulkrug ya, Munchen, Musiala, Fulkrug, gelandang, ya Fulkrug, sama Havertz untuk Arsenal, back to back yang kemarin pensiun kembali lagi Toni Kroos sama itu ya apa Florian Wirtz dari Leverkusen. Itu yang grup A. Berarti untuk grup A berarti Jerman bisa mulus ya atau gimana? Jerman pasti juara grup saya kira. Prediksi saya. Tapi untuk runner up ya antara Hungaria sama Swiss. Terlemahnya Scotland. Itu. Berarti untuk grup B kan nanti main nih. Ya. Spanyol sama Kroasia. Ya. Gimana tanggapan buat Spanyol, apakah mudah atau gimana untuk grup B? Spanyol sama Kroasia saya kira sama kuat ya Mas ya. Karena Spanyol kan juga skuadnya muka-muka barunya banyak. Kroasia masih ada yang senior, Modric, Brozovic, sama Perisic juga masih masuk. Saya kira ya untuk Spanyol sama Kroasia 50-50 lah untuk 50-50 nanti match nanti malam. Berarti menurut jenengan berarti grup B berarti termasuk grup neraka ya atau gimana? Karena ada Italia juga. Ya, ada Italia, Albania, dan yang itu juga ada. Berarti untuk yang lolos berarti untuk grup B Spanyol sama Italia atau Spanyol sama Kroasia nih? Menarik juga. Menarik. Itu kalau boleh ya tiga-tiganya lolos, tapi nggak bisa. Nggak bisa. Ya. Iya. Saya kira ya Spanyol sama Italia lah. Ya. Maju lah. Kalau Kroasia ya bisa cuma masih ketat persaingannya antara tiga itu. Kroasia, Spanyol dan Italia. Grup C apakah Inggris berjalan dengan mudah atau terbirit-birit seperti pertandingan yang lain? Inggris saya kira mudah Mas harusnya. Karena kan untuk grupnya sendiri nggak terlalu berat ya. Ya. Cukup mudah lah untuk diatasi. Untuk Inggris sendiri ya lolos, dia akan lolos gitu. Berarti untuk grupnya berarti yang lolos berarti Inggris atau Denmark nih yang juara? Saya kira Inggris tetap favorit juara. Mungkin nanti runner up Denmark. Oh Denmark. Kuda hitamnya Serbia tadi ya. Serbia. Oke. Untuk grup D. Siap. Ini sangat menarik ya. Ada Belanda, Prancis, Austria dan Polandia. Mungkin yang pasti juara pasti Prancis sih untuk grup D. Termasuk grup neraka juga nih. Ada Netherlands sama Poland. Ya, tapi menurutku paling neraka grup B Mas. Soalnya grup D ini Polandia tidak sebagus ya sebelumnya ya. Ya. Bahkan Austria pun baru regenerasi. Karena grup D nanti mungkin partai pertama Lewandowski nggak main. Cedera. Untuk grup D. Berarti yang lolos Prancis sama Belanda ya? Grup D masih favorit tetap Prancis, Belanda. Austria saya kira terlemah. Ya, padahal pelatihnya bagus, Rangnick. Ya, Ralf Rangnick. Ya. Ini kita lanjut di grup E. Grup E sendiri menarik ya, ada Belgia, Slovakia, Romania dan Ukraina. Ini sangat menarik nih untuk dibahas. Mungkin kita bisa lanjutkan di match sebelumnya. Ukraina ini termasuk kuda hitam, tetapi
baru sekarang mulai regenerasi seperti Belgia juga. Bahkan Thibaut Courtois nggak dimasukkan timnas. Banyak muka baru. Iya, banyak muka baru. Iya. Tedesco. Berarti untuk juara grup ini prediksi apa, Mas? Belgia. Tetap Belgia, Mas. Oke. Yang juara runner up-nya bisa antara Ukraina dan Slovakia. Oke. Rumania saya kira masih belum kelihatan ya. Oke. Prediksi saya. Oke guys, kita lanjut di grup F. Ini sangat menarik nih, ada Portugal sendirian nih. Apakah bisa juara grup atau malah jadi runner up nih? Menarik nih. Portugal saya kira akan saing ketat sama Turki untuk juara grup, untuk favoritnya. Untuk kuda hitamnya saya kira Ceko bisa diperuntukkan. Oke. Untuk terlemah mungkin debutan Georgia masih belum lah. Paling enggak dia cuma sampai di penyisian, sampai ke babak knockout selanjutnya saya kira masih belum kelihatannya kalau masih Georgia. Belum. Favoritnya tetap di Turki sama Portugal, karena Turki juga banyak bintang-bintang muda barunya. Ada Güler. Iya, ada Güler. Sama pelatihnya juga dari Italia juga, Montella. Oh iya. Georgia cuma Kvaratskhelia ya. Kvaratskhelia ya, sama beberapa pemain yang di liga-liga Eropa nggak terlalu banyak untuk Georgia. Ya, berarti Portugal juga masih andalan ya. Masih punya Ronaldo juga. Iya. Untuk final Mas, prediksi apa nih yang paling menarik? Untuk final agak sulit ya, tapi ya kalau final saya berani menjagokan Prancis dan Belanda mungkin. Oh, Prancis Belanda. Ketemu lagi di final. Kemungkinan. Tapi masih. Kalau aku sendiri malah Jerman versus Prancis. Itu bahkan juga bisa punya peluang karena tuan rumah. Iya. Dia pasti tahu lah untuk. Cuman minusnya di kiper sama di pemain depan. Jerman. Kipernya masih senior, masih Neuer terus ya. Padahal ada Ter Stegen nggak dipakai. Ya. Oke. Ini kita juga akan bahas Copa America. Apakah akan seru seperti Euro? Tidak. Pasti sepertinya juga yang juara itu pasti itu aja. Seperti Argentina, Brasil. Ya. Nanti Uruguay juga bisa nanti. Ya, tapi untuk Copa America kali ini kita juga dilanjutkan dengan Amerika Utara yang bergabung jadi bagian community di Amerika. Meramaikan turnamen. Ya, meramaikan. Untuk grup A sendiri, apakah Argentina bisa melangkah mulus ya? Argentina, saya rasa nanti kalau untuk satu grup ya dengan Peru, Chili sama Kanada bisa lah melewati untuk dengan di grup itu. Karena seperti Peru, Chili, Kanada masih di bawah Argentina. Kira tetap grup A tetap Argentina favorit. Untuk yang menemani saya kira Chili. Antara Argentina, Chili ya 1-2. Aku juga sama sih Mas, masih juara di Argentina dan mungkin runner up Chile. Untuk saat ini. Oke, kita lanjut di grup B. Ini juga menarik nih. Meksiko, Ekuador, Venezuela, dan Jamaika. Mungkin Meksiko apakah punya chance buat lolos nih atau gimana? Meksiko saya kira permainannya masih belum stabil ya. Tapi kalau untuk bersaing sama Ekuador, Venezuela, Jamaika di grup B, saya kira masih bisa lolos artinya. Cuma saingan terberatnya saya kira cuma Ekuador kalau Meksiko. Oh iya. Kalau grup B saya tetap Meksiko sama Ekuador yang bakal melenggang. Berarti sama sih Mas. Mungkin Meksiko yang akan lolos mungkin buat juara grupnya. Ekuador juga pemainnya jarang ada yang terkenal. Di Liga Eropa juga ada. Iya. Tapi nggak terlalu banyak. Oke, untuk grup C juga menarik nih. Amerika join di grup C bersamaan dengan Uruguay, Panama, dan Bolivia. Menurut kalian bagaimana untuk Uruguay? Apakah punya chance buat lolos? Nah, kita simak bareng-bareng. Kalau di grup C, Uruguay saingannya yang terberat. Kalau dilihat di grupnya sama Panama, Bolivia, sama Amerika, tetap Uruguay masih ada peluang juara grup. Nah, yang terberat mungkin saingannya cuma Amerika Serikat ya. Uruguay kan juga mesin golnya sudah mulai ganas ya. Mungkin ganas ya. Kalau Amerika masih muka-muka lama yang senior, Pulisic, ya.
dari AC Milan. McKennie juga. Ya, Liston McKennie dari Juventus. Saya kira kalau Uruguay masih favorit juara grup. Nanti paling yang menemani tetap saya Amerika Serikat. Oke. Panama, Bolivia kelihatannya masih belum. Belum yakin berarti. Ya, kualitasnya masih di bawah. Untuk grup C sendiri aku mungkin Uruguay yang jadi juara grup. Bahkan ini mungkin bisa terabas ya Uruguay ya. Bahkan Betul. bisa langsung Darwin Núñez bisa top skor di grup C. Ya, ini mungkin bisa. Oke, kita lanjut di grup D nih. Ada yang menarik, Neymar nggak dipanggil. Betul. Nah, ini apakah Brasil punya chance buat lolos? Muka baru kelihatannya. Striker baru Real Madrid, Endrick. Sama pemain yang dulu pernah memperkuat MU, sekarang di Fulham, Andreas Pereira. Ya. Juga masuk skuad. Untuk kiper Alisson Becker juga masih masuk. Perhitungkan. Cuma untuk striker masih mengandalkan Rodrigo Gus sama Vinicius ya. Ya, Vinicius. Real Madrid yang juara Eropa. Ya, masih menjadi andalan saya kira. Saya kira tetap Brasil favorit. Oke, untuk grupnya nih di grup D ini. Untuk runner up Costa Rica atau gimana Mas? Atau Kolombia? Kalau runner up saya cenderung Kolombia. Kolombia. Karena Paraguay memang nggak terlalu kelihatan ya untuk sekarang ini masih bintang-bintangnya belum ada yang muncul lah Paraguay. Oke. Kolombia masih ada Cuadrado, James Rodriguez mungkin masih dipanggil dari Kolombia. Oke, menarik ya nanti grup D. Brasil sama Kolombia tetap jadi favorit kalau saya. Juara grup tetap Brasil nanti. Oke. Saya juga mungkin grup D yang juara mungkin Brasil ya, bahkan Kolombia bisa nyusul atau Costa Rica mungkin kasih kejutan sama Keylor Navas. Ya, untuk prediksi final sendiri Mas, jenengan pilih mana nih untuk saya idealnya partai klasik ya nanti Argentina dan Brasil akan. Argentina Brasil final. Saya nanti rematch berarti. Siap. Kalau aku sendiri mungkin Argentina lawan Uruguay sih, karena mungkin ini juga jadi partai yang menegangkan juga. Bahkan Argentina sendiri juga baru regenerasi skuad, walaupun mungkin tetap mendominasi ya, mungkin Argentina di Copa America kali ini. Oke sih, menarik untuk ditunggu. Oke, jangan lupa bahas timnas untuk kualifikasi berikutnya. Untuk timnas sendiri bagaimana Mas? Perkembangan Martin Paes, apakah harus menunggu dulu atau bagaimana? Martin Paes kelihatannya masih banding dulu ke CAS, hanya ada yang dokumen yang belum disetujui karena dia kan di under 21 pernah memperkuat Belanda. Itu mungkin yang jadi ganjalan untuk nanti. Berarti polemik ya. Polemik. Masih menunggu, mungkin sedikit lama kalau Martin Paes. Kita juga nanti di kualifikasi round 3 kan jumpa tim-tim Asia yang besar ya. Nanti sekelasnya mungkin bisa ketemu Iran, Korea Selatan, Jepang juga bisa. Masih terbuka untuk kita ketemu dengan tim-tim Asia yang lain. Karena kan kita sendiri di round 3 ini masuk pot 6 paling ranking FIFA yang paling rendah. Diunggulkan mungkin masih di bawah dari Kyrgyzstan sama Palestina masuk pot 6. Sedangkan lawan-lawan kita kan Jepang, Iran, Korea, Australia, Irak, bahkan Arab, Uzbekistan ini bisa potensi buat lawan kita. Karena kan untuk round 3 ini kan dibagi di 3 grup, masing-masing grup ada 6 ya. Nanti yang peringkat pertama dan kedua setiap grup yang lolos otomatis. Nanti 3-4 masih ada kualifikasi lanjutan. Yang 5-6 nanti tersingkir. Mari kita nantikan. Karena kan di Asia Tenggara kita baru pertama kali ini ya lolos round 3 dan dari negara Asia yang lain kita kok yang lolos. Yang Thailand, Vietnam yang biasanya lolos enggak. Karena di edisi sebelumnya juga Vietnam kan juga pernah lolos round 3, cuma dia peringkatnya paling bawah. Jadi memang enggak mudah ini untuk round 3. Mungkin kita juga butuh lagi untuk main naturalisasi tambahan, diaspora yang baru, keturunan itu. Berarti masih bisa ditambah nanti untuk PSSI. Untuk timnas sendiri perlu regenerasi di mana? Maksudnya di kiper atau
back lagi atau pemain bertahan? Kalau saya lebih fokusnya ke striker, karena kita kan nggak punya striker yang murni yang predator gitu, pembunuh seperti Buas nomor satu ya. Sananta ya juga masih up down, belum bisa stabil. Dia kan juga untuk main 90 menit juga belum bisa. Untuk striker yang kemarin Urat Mangun pun juga dia bukan striker murni sih, iya, winger. Untuk strike masih muda, masih butuh jam terbang, tapi kalau untuk level U23 masih oke lah, tapi untuk senior dia mungkin harus berjuang lagi lebih keras kalau untuk strike. Mungkin bisa naturalisasi si Ole Romeni gimana untuk pendapatnya? Ole Romeni juga oke, bagus. Mungkin dia masih muda ya, mungkin bisa cari yang diaspora yang levelnya yang usia matang lah, 25, 28. Yang terbaru sih kabarnya itu yang pemain Crystal Palace, Jairo Redwell. Oh ya, itu pemain tengah mungkin ya. Kalau striker masih belum dapat lah ini. Kemarin juga masukkan striker lokal Malik Rizaldi, tapi belum dicoba ya. Mungkin striker lokal yang subur di Liga 1 bisa dicoba. Selain itu juga masih mencari striker yang diaspora yang berkualitas. Karena kita kan saingannya juga nggak main-main. Ke Asia kan juga ada Jepang, ada Qatar, Australia. Itu semua kalau strikernya ya sekarang udah jempolan semua. Tinggal kita nyari yang lebih tajam. Mungkin butuh referensi pemain yang diaspora yang lain yang lebih bagusnya di usia matang, biar langsung tune in sama bisa gabung sama tim lebih cepat adaptasinya. Mungkin striker mungkin dari saya. Oke, kalau striker. Keeper, saya kira stoknya masih oke lah. Kalau masih bisa ada Martin Paes lebih bagus. Mungkin Martin Paes bisa segera dinaturalisasi ya untuk kedepannya. Ya, karena kan kiper kan penting. Backup kiper kalau misal kiper utama Hernando cedera atau underperform, mungkin Martin Paes bisa masuk ya untuk jadi andalan di samping Hernando. Berarti menarik juga ya. Apakah STY masih lanjut? Berarti masih ya untuk 5 tahun ke depan. Harusnya optimis diperpanjang. Karena kan prestasinya kan juga ada progres. Iya. Kalau sampai diakhiri kontraknya ya lagi nanti ke nol. Iya, lagi ke nol. Bahkan pelatihnya belum tentu mainnya sama. Terus mulai dari awal. Untuk kasus kartu merah yang Jordi Amat itu bagaimana Mas? Apakah bisa main di kualifikasi atau bagaimana? Kelihatannya kalau untuk yang round 3 nanti bakal kehilangan Justin Hubner sama Jordi Amat. 2 pertandingan kelihatannya. Awal-awal babak kualifikasi round 3, Justin Hubner sama Jordi Amat mungkin nggak bisa main. Mungkin kembali lagi nanti kembali ke tim mungkin Elkan Bakot. Oke, kan di Ipswich Town yang baru saja promosi. Itu akan sangat menarik kalau dia bisa duet sama Jay Itzes. Samping di situ ada Rido. Rizky Rido. Kuartetnya mungkin bisa Jay Itzes, Bakot sama Rizky Rido tentunya. Oke, berarti untuk full back sendiri apakah ada kendala selain kita sudah naturalisasi si Calvin Pardong atau kita tambah lagi? Full back stoknya kita melimpah ya kelihatannya. Iya. Kelihatannya kalau untuk dekat mungkin masih oke sih kalau wingback. Arhan, Verdong, juga ada mungkin Nathan, ada yang lain mungkin bisa dicoba dari U23 Rio Fahmi, atau yang lain yang posisi sama yang penampilannya bagus di Liga 1 mungkin bisa dicoba. Kalau kita wingback stoknya masih banyak gitu. Masih banyak sampai pemain naturalisasi. Oke. Apakah kita punya chance juga lolos buat kualifikasi atau bagaimana? Kalau untuk lolos sih peluang itu masih ada. Cuma ya mungkin kita ambil poin di kandang, jangan sampai kalah, mungkin itu peluangnya buat menjaga kita biar bisa lolos ke round selanjutnya. Paling enggak sama negara-negara besar di kandang nggak kalah seri atau minimal curi poin lah. Sama nggak kehilangan poin di kandang di Bung Karno. Kalau untuk laga tandang kita juga masih
peluangnya ya masih bisa lah, cuma 50-50 tergantung nanti lawannya siapa. Karena kalau tandang kita nggak akan mudah ya di round 3 ini, pasti lawannya nanti lebih sulit lagi daripada yang round sebelumnya. Saya kira peluang ada, cuma tipis ya. Kuncinya itu mungkin nggak blunder atau kemana ya, nggak apa ya, buang-buang peluang atau blunder itu kemarin sama Irak itu juga terus sama nggak kehilangan poin di kandang mungkin itu. Paling nggak kita di kandang nggak kalah lah, minimal bisa seri atau mungkin mencuri poin juga bisa. Tapi untuk tandang peluang masih ada lah, tergantung kita gimana untuk lawannya nanti besok, apakah dia rekor tandangnya buruk ini bisa kita manfaatkan. Ya jelas peluangnya mungkin nggak kehilangan poin di kandang mungkin. Oke. Kalau aku 50% sih seharusnya bisa lolos. Ya. Tapi kan kembali lagi sepak bola kan bola jadi faktor luck juga bisa. Seperti yang kemarin kan juga lolos kan, yang udah 3 kemarin. Mungkin bisa. Tanggapan tanggapannya Mas untuk Marcelino, apakah perlu cadangan sementara atau main terus nih? Marcelino mungkin beberapa kali dia masih individual ya. Iya. Mungkin butuh pelapis yang sepadan buat dia, misalkan untuk rolling rotasi, cadangkan disimpan dulu juga boleh kelihatannya. Iya. Beberapa kali individual sama main sendiri lah dia, egois lah, sempatkan di protes di sosmed itu. Kalau menurutku cadangan dulu sementara diganti ke Tom Haye ya. Mungkin ya. Tom Haye sama mungkin Nathan ke depan atau Nathan ke depan sama coba pemain yang lain yang posisinya sama Marcelino, dikasih kesempatan mungkin juga. Witan mungkin. Witan. Kalau tanggapannya Mas sendiri dari Reinders yang adiknya di AC Milan tuh Mas. Oh ya. Itu apakah bisa naturalisasi? Reinders ya. Ya. Peluangnya mungkin masih ada ya. Tapi kalau nanti naturalisasi memang tinggal pemainnya pengen main di Indonesia apa masih tetap Belanda gitu. Karena kan di rekannya JIS di Venesia juga ada yang keturunan Indonesia, Islandia. Itu juga bisa dicoba mungkin naturalisasi. Tapi tetap concernnya di depan katanya, striker masih kurang. Iya. Untuk pemain depan sendiri selain Ragnar, apakah ada lagi mungkin yang akan dinaturalisasi lagi seperti oleh Romania mungkin lanjut siapa gitu? Kalau oleh Romani kabarnya kan juga mau dinaturalisasi. Ya. Tapi kita lihat yang di kemarin main di Toulon U20 ada 2 ya, yang Jens Raven sama Maurice Mohinoke itu juga bagus. Oh, iya. Di U20 kemarin main di Toulon cetak gol 1 penalti. Maurice Mohinoke itu juga bisa dikasih kesempatan. Sama Jens Raven ya mungkin. Jens Raven, oke. U20. Winger kanan berarti Mas apa gimana? Ditaruh di winger kanan atau Jens Raven? Ya. Kalau Maurice Mohinoke masih oke kalau ini. Nah, Jens Raven mungkin dia striker murni ya. Gitu. Murni, oke. Jens Raven udah. Untuk gelandang sendiri apakah ada kendala untuk timnas kita saat ini? Gelandang sendiri Tom Haye sudah nomor 1 lah ya. Ya, Tom Haye nomor 1. Ya. Mungkin butuh pelapis yang paling enggak setara atau di bawahnya sedikit untuk mengantisipasi kalau Tom Haye absen, overlap, cedera. Mungkin bisa Jairo itu juga bagus. Ya. Jairo sama itu. Adiknya Reinders mungkin bisa. Ya. Reinders mungkin bisa jadi pilihan opsi. Apakah untuk kita back bertahan sendiri apakah ada masalah? Mungkin tidak ya untuk selama ini. Atau blunder mungkin. Jika blunder bertahan mungkin beberapa kali masih. Iya. Mungkin ya perlu stok lagi untuk center back, tapi kelihatannya kalau center back kita sudah melimpah ya, diasporanya sudah banyak. Andalannya tetap Rizky Ridho yang lokal. Untuk asingnya ya pilihannya diaspora sudah masukkan. Berarti untuk Cenz Asnawi dan Arhan sendiri apakah terganggu dengan adanya mereka yang diaspora ini atau malah menambah kualitas? Mungkin untuk dari segi persaingan kompetitif bagus nanti untuk Asnawi sama Arhan. Dia punya
kompetitor yang sepadan biar bisa lebih bersaing sehat. Saya nggak ada masalah harusnya kalau untuk Asnawi sama Rahma. Mungkin tetap bisa main, mungkin bisa untuk pelapis yang diaspora, atau mungkin di laga-laga penentuan kerap juga jadi inti, harusnya nggak masalah untuk Asnawi sama. Oke, menarik. Oke, sekian dari video timnas. Mungkin kita akan lanjut lagi di bulan berikutnya, yang tentu saja kita bahas di Euro, Copa America, dan timnas Indo di kualifikasi. Goodbye.